Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat. Selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Hari ini Rabu, tanggal 9 Juli 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19b sampai ayat yang ke-27 sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di dalam sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19b sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan demikian. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta
putih seperti salju. Amin. Tema renungan kita pada pagi yang indah ini, mengejar harta, umpak budai eanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, harta adalah hal yang sangat penting dan berharga bagi manusia. Perikop ini menceritakan kisah Naaman, seorang panglima tentara Aram yang disembuhkan dari penyakit kusta oleh Nabi Elisa. Setelah sembuh, Naaman menawarkan hadiah kepada Elisa sebagai ucapan terima kasih. Tetapi Elisa menolaknya. Namun Gehasi hamba Elisa diam-diam mengejar Naaman dan meminta hadiah atas nama Elisa. Naaman memberikan 2 talenta perak dan 2 pakaian ganti. Gehasi kemudian menyembunyikan hadiah itu dan kembali kepada Elisa. Elisa yang mengetahui perbuatan Gehasi menghukumnya dengan penyakit kusta yang diderita Naaman, yang juga akan menimpa keturunannya. Renungan kita pada hari ini berdasarkan kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19b sampai 27 berbicara tentang bahaya mengejar harta dan akibatnya. Gehasi hamba Elisa tergoda oleh tawaran hadiah dari Naaman dan bertindak di luar perintah tuannya. Akhirnya dihukum dengan penyakit kusta. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mengutamakan keuntungan duniawi dan selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap tindakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, kisah ini juga menyoroti godaan duniawi yang dapat menjerat siapa saja, bahkan mereka yang melayani Tuhan. Harta benda seringkali menjadi fokus utama dalam kehidupan. Tetapi kisah Gehasi mengingatkan kita bahwa mengejar harta dapat membawa akibat yang buruk. Keserakahan Gehasi membawanya pada hukuman yang berat. Penyakit kusta yang menimpanya menjadi peringatan bahwa dosa keserakahan dapat membawa konsekuensi yang serius, bahkan bagi keturunannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada pagi ini kembali mengingatkan agar kita selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita ini. Untuk itu, saudara-saudara, marilah kita masing-masing bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita lebih mengutamakan Tuhan atau harta duniawi? Kisah Gehasi adalah pelajaran berharga bagi kita. Karena itu, belajarlah dari kesalahan orang lain dan jangan sampai terjerumus dalam dosa yang sama. Dengan merenungkan kisah kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19b sampai 27, kita diingatkan untuk tidak terjebak dalam mengejar harta dunia, tetapi untuk selalu mengutamakan Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Semoga Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam segala persoalan hidup, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini, bahwa kami selalu dituntut untuk selalu mengutamakan Tuhan
dalam hidup ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami di mana saja berada. Kami berdoa buat hamba Tuhan yang mungkin dalam mengalami kesehatan terganggu karena sakit, baik yang sakit di rumah maupun yang sakit di tempat perawatan. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu dalam keadaannya sehingga boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, sehingga penyakit yang dideritanya boleh mendapat kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Berkatilah setiap obat dan makanan yang dikonsumsi, semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa, mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami dimanapun mereka berada. Beri kekuatan baik jasmani maupun rohani. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami duka cita, hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu. Tuhan, berkatilah dalam seluruh pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkati Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan yang cukup kepadanya, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tetap berdoa buat kedua hamba Tuhan yang ada di Jemaat Sion Makale. Kau berkati dalam segala pelayanannya agar boleh melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Beri sehat kuat kepadanya di dalam melakukan pelayanan Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa buat penatua dan diaken dalam dan juga pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.